Pernah gak sih lu mendengar ungkapan yang bilang kalau tipu daya wanita itu berbahaya? Sebenarnya ungkapan kayak gini tuh nggak muncul begitu aja atau cuma dirasain oleh satu, dua, tiga orang aja. Tapi juga ada beberapa hal yang mendasari hal ini. Kayak contoh misalnya kita bisa lihat di Al-Quran surat Yusuf ayat 8, di situ tertulis bahwa sungguh tipu daya wanita sangatlah dahsyat. Atau menurut Charlie Munger, partnernya Warren Buffett, dia bilang kalau ada 3 L yang menghancurkan laki-laki. Pertama itu adalah liquor atau minuman, yang kedua ini adalah leverage atau utang, dan yang ketiga ini adalah ladies atau perempuan. Makanya kalau kita lihat secara realitas sosial, banyak laki-laki yang hidupnya tuh hancur gara-gara perempuan atau karena dia tuh terpikat oleh tipu daya wanita. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih, sebenarnya kenapa dan bagaimana tipu daya wanita itu bisa sangat mudah merusak atau menghancurkan hidup laki-laki. Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini tuh gak ada niatan untuk menyudutkan gender tertentu atau buat menyalahkan perempuan. Tapi yang dipermasalahkan sini adalah tipu daya wanita. Ini dua hal yang berbeda ya, wanita dengan tipu dayanya itu berbeda. Karena nggak semua perempuan tuh punya tipu daya seperti yang kita bahas di sini. Dan juga video ini nggak ada generalisasi terhadap laki-laki bahwa semua laki-laki itu bodoh atau mudah dimanipulasi. Karena ya pada dasarnya nggak semua laki-laki itu mudah dimanipulasi atau dibego-begoin. Nah, di video kali ini gue mau bahas kenapa tipu daya wanita bisa berbahaya. So, disimak sampai habis. Sebagai seorang laki-laki, gue percaya bahwa godaan terbesar dari seorang laki-laki itu adalah perempuan. Dan kita bisa lihat itu, beberapa influencer, artis, atau public figure yang terkenal, hidupnya tuh bisa hancur gara-gara dia tuh main perempuan. Terus dari situ gue longsor. Karir gue hancur. Oh iya? Gue di PHK dari Facebook, gue di PHK dari Nimo, YouTube gue sepi, dan itu gue mau gulung tikar. Gara-gara kasus? Bukan kasus, gue udah bilang lu jajan. Kalau kata bokap gua, nakal seorang laki-laki itu nggak jauh-jauh dari 3 hal. Pertama ini adalah mabuk-mabukan, yang kedua ini adalah judi, dan yang ketiga adalah perempuan. Nah, dari ketiga ini kita bahas satu persatu. Contoh mabuk-mabukan. Manusia itu ketika dia tuh mabuk atau ketika dia tuh udah di fase udah tinggi lah gitu, dia akan ada rasa cukup dengan apa yang dia konsumsi. Makanya kalau lu lihat temen lu yang mabuk gitu ya, dia tuh pasti akan menolak untuk minum lagi ketika dia tuh udah ngerasa cukup. Nah, yang kedua ini judi. Ketika uangnya itu udah habis, ya udah berhenti gitu. Atau separah-parahnya dia ngutang, pasti akan ada fase di mana dia tuh udah cukup dan ngerasa nggak sanggup dengan utang yang dia ambil. Tapi yang ketiga ini, yang perempuan, ini nggak ada habisnya. Makanya banyak laki-laki tuh yang bahkan kalau bisa ngasih harga diri dia akan ngasih harga diri dia gitu buat ngejar si perempuan itu. Sebenarnya perempuan itu bisa jadi pisau bermata dua ya buat kita seorang laki-laki. Ada yang dia datang itu bisa memberikan kita motivasi dan semangat untuk kita berkembang jauh lebih pesat. Tapi di satu sisi, ada juga yang perempuan yang datang kepada diri kita yang secara dia sadar ataupun dia gak sadar, justru malah membawa kehancuran untuk diri kita. Dan yang ironisnya lagi adalah, ada beberapa kasus di mana seorang perempuan yang udah datang dan ngancurin hidup seorang laki-laki, lalu dia pergi dengan laki-laki lain dan ngejelekin laki-laki yang udah hidupnya dia hancurin. Laki-laki itu bisa bodoh ketika jatuh cinta karena secara neuroscience, sistem reward di otak kita itu kebanjiran dopamin, sementara prefrontal cortex atau pusat logika itu menurun aktivitasnya. Ditambah lagi ada oksitosin yang bikin rasa percaya dan keterikatan meningkat. Alhasil otak kita tuh lebih mengutamakan rasa senang dan keterikatan ketimbang evaluasi secara objektif. Makanya kan ketika kita jatuh cinta tuh kadang kita bisa melakukan hal-hal bodoh ya kan. Mungkin orang lain ngelihat kita tuh bodoh gitu, tapi menurut kita tuh biasa aja atau normal-normal aja. Karena orang lain tuh melihat itu secara objektif atau enggak secara luasnya gitu. Sedangkan diri kita itu tuh lagi dimabuk oleh dopamin. Selain itu secara psikologis, ada yang namanya affect heuristic alias konsep dalam psikologi yang menunjukkan kalau emosi itu mempengaruhi cara kita menilai risiko dan manfaat secara langsung. Sehingga keputusan itu sering dibuat berdasarkan perasaan positif atau negatif, bukan logika secara objektif. Dan bodohnya laki-laki, kita tuh bisa mengeluarkan uang yang jauh lebih besar untuk perempuan yang kita sayang ketimbang ke diri kita sendiri. Kedengarannya sih bodoh gitu kan, tapi ya itulah realitanya. Makanya kalau lu suka lihat konten-konten di media sosial, kadang kan ada ya konten-konten yang bilang dia nggak tahu aja kalau ini adalah uang terakhir gua gitu, atau nggak dia nggak tahu kalau ini adalah 100.000 terakhir gua dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, yang lucunya otak kita tuh sering merubah persepsi terhadap hal itu. Kita mungkin nganggap kalau hal itu adalah bagian dari pengorbanan atau bentuk kasih sayang segala macam, padahal itu adalah bukti dari gagalnya komunikasi dalam hubungan. Karena logikanya kenapa lu nggak ngomong aja gitu kalau uang lu udah sisa segitu. Justru kalau misalnya si perempuan itu tuh nggak bisa menerima keadaan lu kayak gitu, ya berarti memang dia nggak layak jadi pendamping hidup lu gitu. Bukan berarti si perempuan tuh buruk juga atau bisa bilang matre juga gitu. Tapi memang pada dasarnya nggak cocok aja kalau misalnya dia nggak bisa menerima susahnya diri lu. Tipu daya wanita itu bisa sangat merusak karena yang diserang itu adalah wilayah emosi, bukan lagi soal logika atau enggak secara fisik. Kalau kita diserang secara fisik kan kita bisa menghindar ya kan. Lagi pula secara alamiah pun manusia itu akan berusaha gitu menghindari hal-hal yang mengancam diri dia. Tapi ketika dimanipulasi itu adalah emosi diri kita nggak tahu kalau itu berbahaya untuk diri kita.
Laki-laki itu secara evolusioner memang diprogram untuk responsif terhadap sinyal reproduksi, kayak perhatian, afeksi, dan juga validasi. Dan perempuan itu secara evolusioner lebih adaptif dalam membaca emosi, bahasa nonverbal, dan juga dinamika relasi. Apalagi ego laki-laki itu kan tinggi ya, karena tuh laki-laki suka ngerasa kalau dia nggak ngasih sesuatu hal untuk si perempuan itu, atau dia tuh effortnya kurang gitu ya, dia tuh ngerasa kalah gitu dengan laki-laki yang lain, atau enggak dia tuh takut kehilangan si perempuan itu. Makanya pada akhirnya banyak laki-laki itu yang melakukan hal-hal yang sekiranya tuh apa ya, bisa dibilang tuh effortnya tinggi banget, yang padahal tuh belum ada status apapun. Oke lah kalau misalnya si laki-laki itu memang udah diberikan kemapanan gitu kan, atau nggak kondisi finansial dia tuh udah stabil gitu. Tapi masalahnya banyak juga loh laki-laki yang bahkan di kondisi finansial dia yang pas-pasan atau lagi susah, dia berusaha ngelakuin itu semua dengan cara-cara kayak dia ngutang, ya kan, atau nggak dia tuh misalnya maksain dengan cara apapun, dia ngebohongin orang tuanya, dan cara-cara lainnya untuk dia tuh dinilai effort sama perempuan yang dikejar. Nah makanya tipu daya perempuan itu bisa sangat berbahaya, atau malah bisa bikin laki-laki ini tuh menghancurkan harga dirinya dia sendiri demi dapetin satu perempuan yang mana perempuan itu belum tentu peduli sama diri dia. Selain itu ada juga ya budaya di mana laki-laki itu dituntut untuk kita tuh lebih kuat dan kita tuh apa ya, gak boleh gampang baper lah gitu sama apa yang dilakukan oleh perempuan. Makanya ketika ada perempuan yang mengatakan hal-hal yang sekiranya menurut kita itu red flag, kita akan mentolerir hal itu dan kita akan ngerasa kalau itu ya itu bukan masalah yang besar gitu. Padahal sebenarnya diri kita tuh nganggap kalau itu adalah kriteria yang gak cocok untuk diri kita. Tapi kita mewajarkan hal itu karena ya itu tadi otak kita tuh udah mabuk sama dopamin. Daripada kita kehilangan perempuan itu, lebih baik kita tuh lebih ngertiin lagi perempuan itu. Karena gue pernah dengar gitu, kalau kita tuh gak bisa mencintai orang lain, kalau kita tuh belum mencintai diri kita sendiri. Jadi sebelum kita tuh bisa cinta atau ngejar perempuan, kita harus peduli juga ke diri kita sendiri sebelum kita tuh peduli ke orang lain. Karena gimana kita tuh bisa berhasil jalanin hubungan dengan orang lain kalau kita aja ke diri kita masih gagal gitu loh untuk kita memberikan kasih sayang ke diri kita sendiri. Dan yang ironis ya, kita tuh mulai sadar akan dampak dari tipu daya wanita ketika prefrontal cortex kita atau pusat logika kita tuh mulai bekerja sebagaimana mestinya. Makanya di momen kayak gitu tuh yang ada cuma rasa sesal. Gue punya prinsip kalau kita sebagai seorang laki-laki itu cintailah satu perempuan atau nggak usah sama sekali. Jadi kalau lu nggak bisa cintain satu perempuan aja gitu ya, alias lu nggak boleh lebih dari itu, ya lebih baik gak usah sama sekali gitu. Itulah kenapa kita tuh juga harus bisa memilih-milih mana yang sekiranya itu cocok untuk jadi pendamping hidup kita. Dan jangan bangga gitu kalau misalnya lu bisa main sana sini dengan banyak perempuan, karena bisa jadi itu adalah awal dari kehancuran hidup lu. Dan nyatanya banyak loh orang-orang atau laki-laki di luar sana yang bahkan mereka tuh udah di posisi hidup yang enak, tapi hancur gara-gara perempuan. Kita juga sadar nih bahwa musuh terbesar laki-laki itu juga adalah hawa nafsunya. Makanya banyak laki-laki yang hancur gara-gara mengikuti hawa nafsu diri dia. Dan itulah pentingnya tuh kita tuh juga punya self control ya terhadap diri kita sendiri gitu. Kita juga harus peduli dan juga sayang terhadap diri kita sebelum kita tuh peduli dan juga sayang ke orang lain. Nggak usah lah kemakan gitu buain-buain cinta lainnya atau kata-kata romantis lain di luar sana yang bilang kalau dia tuh cinta ke pasangannya lebih daripada cinta diri dia ke dirinya sendiri. Kan itu aneh ya kalau kayak gitu. Gimana lu bisa mencintai orang lain kalau lu mencintai diri sendiri aja udah gagal. Dan ini gue juga ingetin lagi ya, kalau video ini tuh gak ada bermaksud untuk gue tuh nyalahin gender atau nggak buat gue tuh nyudutin perempuan gitu, atau nggak kayak gue tuh ngegeneralisasi bahwa semua laki-laki itu bodoh dan mudah dimanipulasi. Nggak gitu juga gitu. Tapi video ini hanya meng-highlight bahwa tipu daya wanita itu bisa sangat berbahaya loh buat laki-laki dan bisa menghancurkan hidup dia sekalipun dia udah di titik hidup yang enak. Dan ya mungkin cuma segitu doang sih pengen gue sampein gitu. Atau kurang lebihnya lu bisa tambahin juga di kolom komentar gimana pendapat lu gitu kan. Dan ya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.